Realisasi investasi kuartal 3 tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya. Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyebutkan, penurunan realisasi investasi merupakan imbas gelombang kedua COVID-19 yang menerpa Indonesia. Bahlil menyebut realisasi investasi kuartal 3 tahun ini menembus 216,7 triliun rupiah, turun 2,8% dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, naik 3,7%. Dengan realisasi di kuartal 3 ini, maka realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2021 mencapai 654,9 triliun rupiah atau 73,3% dari target 900 triliun rupiah. Bahlil merinci, realisasi ini masih didominasi oleh penanaman modal asing yang mencapai 50,3%, sementara penanaman modal dalam negeri 49,7%. Bursa Efek Indonesia menargetkan di tahun 2022 terdapat 68 pencatatan efek baru. Pencatatan itu terdiri dari seluruh instrumen, yakni pencatatan saham lewat penawaran umum saham perdana, obligasi korporasi, dan pencatatan efek lainnya seperti exchange trade fund serta dana investasi real estate. Sementara itu rata-rata nilai transaksi harian RNTH bursa pada tahun depan dipatok mencapai 13,5 triliun rupiah per hari. Direktur Utama BEI, Inarno Jayadi menyatakan penyesuaian RNTH telah melalui kajian yang menyeluruh. Inarno menambahkan, target RNTH 2022 sempat di bawah level tersebut, namun optimisme itu tumbuh setelah RNTH tahun ini dipatok naik ke 12 triliun rupiah. Inarno menjelaskan, transaksi harian bursa di tahun ini akan meningkat seiring dengan penanganan pandemi di tanah air yang semakin membaik dengan laju penurunan kasus COVID-19. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk berinvestasi di pasar modal. Menurunnya kasus COVID-19 dinilai akan berdampak pada pertumbuhan kredit pada tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan, otoritas jasa keuangan memprediksi pertumbuhan kredit dapat mencapai 4 hingga 5% di tahun 2021. Wimbo menambahkan, hingga September, kredit perbankan tumbuh 2,21% secara tahunan, sedangkan year to date telah tumbuh 3,12%. Wimbo menilai peningkatan permintaan kredit seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat karena penurunan kasus COVID-19. Menurut Wimbo, perbankan juga berkontribusi dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui penurunan suku bunga dasar kredit. Induk usaha Google, Alphabet Inc. melaporkan laba dan pendapatan yang fantastis di kuartal ketiga tahun ini. Alphabet berhasil memperoleh pendapatan sebesar 65,12 miliar dolar AS atau setara dengan 931,21 triliun rupiah. Selain itu, perusahaan juga mengumumkan laba per saham sebesar 27,99 dolar AS. Hingga akhir September 2021, pendapatan iklan Google masih memiliki kontribusi terbesar kepada Alphabet. Pendapatan Google naik 43% secara tahunan menjadi 53,13 miliar dolar AS. Philip Schindler, Chief Business Officer Google, mengatakan retail adalah kontributor terbesar untuk pertumbuhan iklan secara tahunan. Tak hanya itu, belanja media dan keuangan juga tumbuh signifikan. Kapitalisasi pasar raksasa e-commerce Cina Alibaba terus anjlok. Berdasarkan data, Alibaba Group Holding telah kehilangan hingga 344 miliar dolar AS atau sekitar 4.800 triliun rupiah pada kapitalisasi pasarnya. Jumlah tersebut menjadi penurunan kapitalisasi pasar terbesar secara global. Biang kerok penurunan kapitalisasi pasar Alibaba adalah kritik tajam pendiri Alibaba, Jack Ma, terhadap sistem keuangan Cina setahun yang lalu. Tak banyak yang menyangka, komentar Jack Ma ditanggapi serius pemerintah Cina. Tak lama setelah pidato Jack Ma, pusat pemerintahan Cina di Beijing menangguhkan langkah Fintech Ant Group untuk IPO. Hal ini membawa saham Alibaba terus mengalami penurunan. Pemerintah Cina pun meningkatkan pengawasan terhadap praktik bisnis Alibaba dan mendesak restrukturisasi bisnis fintech-nya. Saham Alibaba saat ini pun 43% lebih rendah dari rekor tertingginya yang didapatkan pada Oktober 2020.